Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Beth Eden maupun yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita sudah sampai di pembahasan pada pasal 24 dari kitab Amsal. Pagi hari ini kita akan membahas Amsal 24 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-12. Amsal pasal 24 ayat 8 sampai 12. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Never Give Up. Ya. Pagi hari ini saya mengangkat ayat pokok di ayat yang ke-10 saudara. Ya, ayat yang ke-10. Mari kita menyimaknya masing-masing. Amsal 24 ayat 10 demikian firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Puji Tuhan. Kita masuk ke dalam struktur. Struktur yang pertama, saudara, itu mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ini berbicara tentang tindakan si pencemooh, saudara. Tindakan si pencemooh adalah tindakan yang sangat jahat di pemandangan Tuhan. Di antaranya memikirkan kebodohan, ya, berperilaku jahat, merencanakan kejahatan, khususnya dalam hal menipu, saudara. Ya. Kemudian ayat yang ke-10 berbicara tentang nasihat untuk tidak tawar hati dalam kondisi kesesakan. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-12. Ini berbicara tentang ajakan untuk saling mengasihi. Ya. Hikmat mengajarkan kita, saudara, untuk saling mengasihi. Untuk saling mengasihi sesama kita tanpa memandang muka, tanpa memandang siapapun dia. Ya, khususnya kita harus mengasihi dalam konteks ini adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, saudara. Ya, itu ajakan firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Kemudian kita masuk ke dalam pendahuluan. Saudaraku, never give up adalah sikap yang tidak menyerah. Artinya, sikap yang tidak pernah menyerah, sikap yang tidak mudah putus asa, selalu bersemangat dan berani dalam menghadapi tantangan, saudara. Dia tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa, ya. Sikap ini yang harus kita miliki, saudara, akhir-akhir ini. Begitu penting dalam menghadapi kehidupan ini, saudara. Ya, nanti kita bahas mengenai never give up ini. Sedangkan orang yang mudah menyerah adalah orang yang tidak dapat menanggung segala sesuatu, saudara. Ya. Tentunya orang ini mudah menyerah. Nah, orang ini dalam kitab Amsal disebutkan adalah orang yang tawar hati, saudara. Orang ini disebut oleh kitab Amsal adalah orang yang tawar hati. Ya. Orang yang tawar hati, yang ini yang harus kita bahas pagi hari ini. Ya. Tawar hati menunjukkan sebuah keadaan yang tidak bersemangat. Ya. Orang tawar hati menunjukkan suatu sikap tidak ada kemauan lagi. Kecil hati, hilang keberanian dalam menghadapi kehidupan. Dia kecewa, dia putus asa, dia putus harapan. Ya, tidak ada harapan lagi, seolah-olah ketika menghadapi banyak persoalan udah hilang harapan dia. Ya, tidak ada semangat lagi dalam menjalani kehidupan. Ya, betapa pentingnya kita harus memelihara hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi tawar hati, khususnya dalam menghadapi persoalan, pergumulan, masalah, tantangan dan lain sebagainya. Ya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menyamakan antara keadaan sikap tawar hati, kecut hati dengan sikap hati yang lelah atau merasa jemu, saudara. Ya, beberapa terjemahan Alkitab menyamakan antara keadaan tawar hati, yaitu dengan keadaan kecut hati, sikap hati yang lelah, sikap hati yang merasa jemu, saudara. Ya, sikap tawar hati adalah suatu sikap yang apatis, saudara. Yaitu tidak ada motivasi, suatu sikap yang tidak ada antusiasnya, tidak ada gairahnya dia. Ya.
Tidak ada sukacitanya. Kalau ada masalah dia murung, dia menyendiri, ya, tidak membuka diri, tidak ada motivasi, tidak ada antusiasnya. Ya. Bahkan sikap ini saudara, sikap ini dapat mencapai ke taraf selanjutnya, yaitu sikap yang frustasi saudara. Sikap frustasi ini adalah perasaan yang kecewa, sikap yang lambat akibat tidak tercapainya tujuan dia. Ya. Akibat tidak tercapainya tujuan tertentu yang dia ingin tuju. Ya. Semuanya ini saudara menunjukkan sikap atau keadaan yang sama sekali harus kita hindari. Ya. Suatu sikap yang tidak bersemangat, maka dari itu yang harus kita hindari saudara. Ya. Sedangkan arti dari kesesakan, biasanya kesesakan ini selalu berbicara tentang kesusahan, kesulitan, kesukaran, tantangan hidup, masalah, beban hidup. Ya. Ada kalanya saudara, kesesakan dan kesusahan itu datang kepada kita dalam hidup ini. Ya. Tanpa diundang masalah itu seringkali datang buat kita semua, siapapun dia. Baik itu hamba-hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat Tuhan. Ya, seringkali masalah itu tanpa diundang dia datang sendiri saudara. Ya. Ayub pasal 7 ayat yang pertama sudah memberitahukan bahwa kehidupan kita ini penuh dengan pergumulan saudara. Hari-hari kehidupan kita selama kita masih hidup di bumi ini, harinya selalu bergumul saudara. Ya, demikian firman Tuhan ayat pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ya. Jadi sudah jelas bahwa setiap hari kita terus bergumul dalam kehidupan ini. Dalam 2 Timotius sudah menjelaskan bahwa kita yang hidup dari akhir zaman ini akan mengalami kesulitan saudara. Bahwa hari-hari ini akan menghadapi masa-masa yang sukar saudara. Hari-hari yang sulit, dalam terjemahan lain mengatakan bahwa hari-hari yang sukar, hari-hari yang susah, hari-hari yang payah saudara. Ya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya saudara? Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti saudara hidupnya pasti akan berjalan dengan mulus saudara. Ya. Bukan berarti pula kehidupan kita penuh dengan berkat, dan berkat. Ya. Penuh dengan kehidupan berkat yang melimpah. Ya. Justru kita sebagai orang benar, kita sebagai orang Kristen akan menghadapi banyak masalah. Sebab firman Tuhan sudah menulis bahwa kita kalau mengikut Tuhan, kita harus mengikul salib. Kita harus menyangkal diri dan mengikut Yesus. Dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ya. Apabila kesengsaraan dan pencobaan, kemalangan, beban hidup terjadi dalam hidup orang benar, bedanya kita dengan orang dunia, kita akan bangkit kembali saudara. Kalau orang dunia biasanya kalau menghadapi masalah akan terus terpuruk. Ya. Karena mereka nggak tahu mendapat pertolongan dari siapa saudara. Kalau kita akan bangkit kembali saudara. Firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang menopang kita. Kasih karunia Allah yang mengangkat kita kembali saudara. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita mengalami kesusahan, firman Allah yang menopang kehidupan kita. Ya. Perasaan ingin menyerah seringkali menghampiri orang yang sedang mengalami masalah. Ya, tidak terkecuali orang-orang percaya saudara. Perasaan ini biasanya disertai dengan sikap yang pesimis. Keluhan, bersungut-sungut, bahkan ada keinginan untuk mundur secara teratur. Lebih fatalnya kalau kita menghadapi masalah, kita menjauh dari Tuhan. Kita mundur dari Tuhan. Itu lebih fatal saudara. Udah jatuh, tertimpa tangga. Saya bisa katakan demikian. Ya, sebab kita nggak tahu mendapat pertolongan dari siapa kalau kita menjauh dari Tuhan. Ya. Masalah adalah bagian dari kehidupan manusia saudara, tidak terkecuali. Jadi dalam penderitaan, dalam masalah kita belajar tentang Tuhan yang tidak dapat kita pelajari. Ya. Kita melihat contohnya, yaitu Paulus saudara.
Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ke-9 mengatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya. Begitu luar biasanya Paulus dalam pengorbanannya, dalam perjuangannya, dalam pelayanannya pada saat itu, saudara. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak meninggalkan kita sendirian. Ya, perasaan ingin menyerah seringkali menghampiri orang yang sedang menghadapi persoalan, beban hidup. Ya, tidak terkecuali siapapun dia. Perasaan ini biasanya disertai dengan sikap pesimis, putus asa, keluhan, bersungut-sungut. Ya. Tadi udah saya bahas bahwa kalau kita sudah menghadapi masalah, lalu kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan makin terpuruk kehidupan kita. Ya, masalah adalah bagian dari kehidupan manusia tanpa terkecuali. Ya, dari penderitaan kita belajar tentang Tuhan yang tidak dapat kita pelajari dengan cara lain. Apa sikap kita, saudara, dalam kita menghadapi persoalan, tantangan, kehidupan di tengah-tengah kesesakan ini? Yang pertama, saudara, dengan jelas firman Tuhan mengatakan jangan tawar hati. Ya. Dalam Yosua 1 ayat 9 mengatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan telah memerintahkan Yosua ketika ia memimpin bangsa Israel, supaya jangan kecut hati, supaya jangan tawar hati dalam menghadapi berbagai musuh yang akan dihadapi ke depannya. Ya. Saya yakin percaya saudara, apapun masalah yang saudara hadapi hari ini, saat ini, Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan juga yang akan menyertai kehidupan kita. Ya. Tuhan yang menyertai Yosua akan menyertai saudara juga. Jadi enggak usah takut saudara, enggak usah tawar hati. Ada jaminan dari firman Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, saudara, adalah percaya bahwa rencana Tuhan pasti baik bagi setiap kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, kita tahu ayat ini bersama bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kehidupan bagi setiap kita, penuh dengan harapan. Ya, kita tahu kalau kita seringkali menghadapi masalah persoalan, kita langsung berdoa, Tuhan lepaskanlah beban ini. Tetapi seringkali Tuhan mengatakan tidak dengan doa kita itu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Dia mendatangkan masalah untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh dalam kekudusannya. Ya. Sangat penting untuk kita tetap terfokus pada rencana Tuhan, saudara. Bukan pada sakitnya kita, bukan pada masalahnya kita. Kita lihat Yusuf dalam kitab Kejadian, saudara tahu alur cerita ini. Ya, Yusuf tetap fokus dan setia mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, kita tahu endingnya bahwa Tuhan pakai masalah yang ada dalam hidup Yusuf untuk memelihara saudara-saudaranya, bangsanya pada saat masa kelaparan. Ya. Saya kutip statement dari seorang penulis yaitu Corrie ten Boom mengatakan demikian. Jika engkau memandang dunia, engkau akan menderita. Jika engkau memandang ke dalam hati perasaan kita, maka engkau akan tertekan. Tetapi jika engkau memandang Yesus, engkau akan merasa tenang. Jadi begitu luar biasa kalau kita memandang masalah tetapi fokusnya kepada Tuhan, saudara. Ya, kalau kita melihat ke dalam hati, kita akan terus tertekan. Mental kita akan terus tertekan dan tertekan. Maka kita akan terpuruk, saudara. Kita susah untuk bangkit. Kita harus fokus, saudara, betapa pentingnya fokus kepada Tuhan. Fokus kita menentukan perasaan kita, saudara. Tetaplah fokus pada rencana Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan izinkan untuk saudara alami saat ini, itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Ya, gak usah fokus ke dalam masalah kita, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Tadi lagu mengatakan bahwa hari-hari kulalui bersama Yesus, suka dan duka. Percayalah bahwa rencana Tuhan itu baik buat setiap kita. Yang ketiga, saudara, bersukacita dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki oleh Allah buat kita. Bagaimanakah itu dilakukan, saudara? Perhatikanlah bahwa
Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, bukan untuk keadaan tertentu, saudara. Sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga tidak menginginkan kita untuk bersukacita terhadap masalah, persoalan, beban hidup yang kita alami. Tuhan menghendaki kita untuk bersyukur kepadanya bahwa Ia memakai masalah kita untuk menggenapi tujuan-tujuannya. Kesulitan hidup, tantangan, beban berat adalah kondisi yang wajar, saudaraku, dan dapat dialami oleh setiap orang, siapapun mereka. Ya. Sebagai anak Tuhan, kita pun tidak terbebas dari masalah, saudara. Ya. Kita tidak menyembah Tuhan yang hanya memberikan kata-kata semangat dari pinggir lapangan, saudara. Kita menyembah Tuhan yang tidak jauh dari kita, saudara. Tuhan telah mengetahui apa yang kita alami. Tuhan telah melakukannya itu sebagai wujudnya dalam manusia pada saat itu, saudara. Jadi apapun perasaan yang kita alami, apapun sakit yang kita alami, Tuhan tahu, saudara. Ya. Tuhan memakai masalah kita, saudara, untuk memiliki tujuan. Tujuan Tuhan apa? Tujuan Tuhan mau untuk kita naik kelas, saudara. Tuhan mau untuk kita naik kelas menjadi dewasa rohani, saudara. Ya, seringkali kita tidak memahami akan hal ini. Ya. Kita harus memakai sudut pandangnya Tuhan. Ya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jangan menyerah, saudara. Masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Teruslah berjuang dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan buat kita. Mari kita datang kepada Tuhan, jangan kita fokus kepada kekuatan kita, saudara. Kalau menghadapi masalah, jangan kita fokus kepada diri kita. Jangan meminta pertolongan kepada orang lain. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Dia yang mampu menolong dan mampu menjawab persoalan kita. Ya. Betapa sulitnya kehidupan yang harus kita jalani, saudara. Maka dari itu, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari firman Tuhan. Teruslah mendekat kepadanya supaya kita tetap mempunyai kekuatan di dalam Dia. Saya akan tutup dengan satu statement dari seorang penulis juga, saudara. Johnny Erickson Tada mengatakan begini. Ketika hidup berbunga-bunga, kita dapat meluncur begitu saja dengan hanya mengetahui tentang Yesus. Menirunya, mengutip perkataannya, dan berbicara tentang Dia. Tetapi hanya dalam penderitaanlah kita mengenal Yesus. Betapa pentingnya kita terus tetap terfokus, saudara, dalam menghadapi setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Memandanglah kepada Tuhan, teruslah mendekat kepadanya ketika kita menghadapi persoalan tantangan hidup. Ya. Begitu banyak orang yang menjadi pahit hati, kecewa, bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia menghadapi persoalan. Ya. Maka dari itu, saudara, nasihat firman Tuhan pagi hari ini untuk kita jangan tawar hati, tetaplah bersukacita dalam menghadapi setiap persoalan, tantangan yang kita hadapi. Ya. Percayalah bahwa apapun masalah persoalan yang kita hadapi, itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Jangan kita menilai masalah dari sudut pandang kita, saudara. Tetapi nilailah masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Berkatalah bahwa Tuhan, apa yang Engkau ingin aku pelajari pada saat ini? Apa yang ingin Engkau pelajari? Apa yang Engkau ingin pelajari buat aku tuh ketika kita menghadapi masalah? Ada sebuah makna penting yang Tuhan ingin ajarkan buat kita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Puji Tuhan.